Shalom saudara, dikasihi Tuhan. Kita percaya saat kapanpun dan dimanapun Tuhan hadirkan buat kita. Hari ini kita mau naikkan syukur kita, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Engkau terus memberi kami kekuatan yang baru Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan memuji-muliakan nama-Mu atas kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Terus Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus menyatakan Engkau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Dan terus kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, menyerahkan semua dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Teriakan puji-pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hallelujah.
Haleluya. Dan tetap semangat memuji Tuhan, karena Tuhan tetap baik bagi kita semua. Kasih yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji-pujian yang semangat dan luar biasa. Kita senangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus. Memuji dengan kuatan dan penuh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau baik, amat baik, amat baik. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap puji-pujian kami naikkan kepada hadapan Engkau Tuhan. Dan bila sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan terbaik dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biar kiranya firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Sebelum kami memuji, menyembah-Mu Tuhan dan memuji-pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Beri penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terus tinggikan namanya. Terus puji Dia. Hari ini kasihnya turun bagi kita semua. Mengalir dalam hidup kita. Dia terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan kepada semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita semua, dan berkat Tuhan yang berlimpah atas kita semua sepanjang tahun 2021 yang baru ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini saya sangat bergembira karena mempunyai kesempatan untuk boleh bersama-sama membagikan renungan firman Tuhan kepada sahabat jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya. Terlebih ini di awal tahun, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal ke-12. Dua ayat, saya ingin kita bersama-sama memperhatikannya, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Lukas pasal ke-12, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, silakan jemaat yang kasih Tuhan boleh memperhatikan, boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa sejenak. Bapa di surga, selamat pagi Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Walaupun dalam bentuk remote seperti ini, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya, dan Engkau ingin menyatakan apa yang Engkau nyatakan untuk menguatkan, menghibur, membangun, menegur, mengajarkan kami semua. Kami membuka hati kami membuka telinga kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus ajarkanlah semua kami untuk mengerti firman yang menjadi benih kehidupan kekekalan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita baru saja membaca dari Lukas pasal ke-12. Ini merupakan perkataan langsung daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di sini, di ayat ke-6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor sebesar 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, di sini ada perkataan pernyataan yang menarik sekali. Burung pipit 5 ekor 2 duit. Ketika kita mendengar kata duit, kita mungkin menjadi bingung. Duit ini besarnya seperti berapa sih? Duit ini kira-kira kalau dirupiahkan saat ini berapa? Ya. Nah, kalau kita mau mencari, kita bisa menemukan sih fakta-fakta ya mengenai besarnya duit ini dan terjemahkan dalam keadaan sekarang. Hitung-hitungannya, matematikanya. Ya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita boleh menangkap intinya. Duit ini ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai duit ya, karena memang duit ini merupakan kata aslinya ini merupakan aksesorius, merupakan suatu satuan mata uang yang dipakai pada saat itu di daerah Israel, Palestina dan sekitarnya, yang paling kecil, paling murah ya. Mungkin kalau sekarang kita di rupiah paling murah berapa sih? 1 rupiah, tapi 1 rupiah nggak dipakai lagi sekarang, mungkin berapa? 25 rupiah lah. Mungkin seperti itulah, paling kecil istilahnya. Nilainya paling murah. Gak ada artinya ya. Pokoknya bukan gak ada artinya, kecil sekali nilai artinya. Bukan seperti pecahan 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah, tidak ya. Ini nilainya kecil sekali ya. Nah, di sini dikatakan bahwa burung pipit itu dijual ya. Bahkan yang uang yang paling kecil itu dua satuan mata uang paling kecil bisa dijual 5. Bayangkan betapa ya, burung pipit itu nilainya sangat-sangat tidak berarti sekali. Sangat-sangat mengatakan rendah sekali. Sangat-sangat tidak dipandang sekali. Nah, mengatakan ini ya, Yesus ingin menggambarkan nih ya, burung pipit yang sedemikian kecil, sedemikian lemah, tidak berarti ya, yang nilainya bahkan oleh manusia itu tidak dianggap ya. Dikatakan tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah.
burung pipit yang sedemikian ini tidak ada satu pun yang dilupakan oleh Allah. Nah, Yesus kemudian meneruskan di ayat ke-7 ya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Jangan takut ya. Karena kamu lebih berharga daripada banyak. Yesus nggak mengatakan satu ya, tapi banyak burung pipit. Pernyataan Yesus sungguh luar biasa, sungguh membangun, sungguh menguatkan, sungguh mengingatkan kita semua ya. Kita ini sering ya menganggap mungkin diri kita kurang berharga, tidak berharga, nggak dipandang oleh orang lainnya. Kita ini mungkin tidak masuk hitungan di mana-mana ya. Pekerjaan kita biasa, bahkan mungkin nggak ada pekerjaan ya. Kita ini lemah, kita nggak punya kemampuan khusus, kita nggak terkenal, kita nggak dihormati orang, kita nggak dikenal banyak orang, dan sebagainya. Memasuki tahun yang baru ini ya, kita mungkin bahkan lebih lagi merasakan seperti demikian ya. Ketakutan ya. Yesus mengatakan jangan takut ya. Pertama, jangan takut. Kita semua ini yang dikatakan satu orang kita saja yang berharganya lebih banyak daripada burung pipit. Bagaimana Tuhan tidak perhatikan? Bagaimana Tuhan Allah tidak melihat kepada kita? Bagaimana Allah tidak menyayangi kita? Bagaimana Allah tidak menjaga kita, melihat kita, memelihara kita, melindungi kita? Ya, sering, tapi kita ini mengalami takut seperti yang Yesus katakan di sini. Makanya hari ini, khususnya di ayat ke-6 dan ke-7 daripada Lukas pasal 12 ini, saya ingin mengajak kita ya, boleh meneguhkan kembali nih ya, boleh mengingat kembali, boleh mengatakan kembali kepada diri kita masing-masing ya, kepada masing-masing kita bagaimana sungguh bahwa Allah itu tidak pernah mengabaikan kita. Dia memperhatikan kita. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia memelihara kita. Dan kita tidak perlu menjadi takut. Kalau burung pipit saja, yang 5 ekor dikatakan dijual dengan 2 duit, terlebih lagi kita ini yang dijual Allah dengan yang dijual Allah bukan jual, dibeli Allah dengan harga yang sangat mahal. Kematian Yesus Kristus salib, bukankah kita lebih berharga? Memasuki tahun 2021 ini, dunia boleh dikatakan dalam keadaan yang ketidakpastian. Kita tidak tahu sepanjang tahun ini apa yang akan terjadi. Kalau kita berdiri awal tahun, kita melihat ya, sekarang ini dunia dilanda pandemi ya. Begitu banyaknya orang-orang terpapar dengan COVID-19 ya. Banyak yang meninggal. Kita bersyukur bahwa kita semua dilindungi Allah, kita semua dijaga oleh Allah, kita semua dipelihara olehnya, kita bisa mengalami. Tapi masing-masing mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bagaimana nih tahun dan sebagainya. Mari di awal tahun ini saya ingin mengajak kita semua, yuk kita sama-sama, kita boleh meneguhkan diri kita lagi, kita boleh memperkuat kepercayaan kita lagi, kita boleh menangkap, menerima perkataan Yesus ini. Jangan takut. Tidak perlu takut. Ya. Kenapa? Karena lihat diri kita ini. Berapa harga kita? Jauh lebih banyak daripada burung pipit. Kalau burung pipit satu saja dipelihara Tuhan demikian luar biasa, terlebih lagi kita ini yang dikatakan harganya jauh melebihi banyak daripada burung pipit ini. Kita pasti Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan cukupkan, Tuhan mampukan untuk melewati hari-hari kita. Nah, Yesus juga mengatakan mengenai jangan takut, jangan khawatir di Matius pasal 6, kita buka ya. Matius pasal ke-6. Pasal ke-6 ayat ke-25 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-34, ini merupakan satu perikop ya yang mengenai sebagaimana hal kekhawatiran. Silakan nanti jemaat yang dikasih Tuhan boleh membacanya mungkin secara saat selesai ibadah kita ini dengan lebih seksama, atau sepanjang juga minggu ini, hari-hari ya. Ini perikop yang menguatkan kita sekali ya. Tapi kita mau melihat ya di sini ya, Yesus dengan mengatakan dengan jelas tuh ya. Ayat ke-31 ya.
Matius pasal 6 ayat 31 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, lihat ya. Bapa yang di surga tahu ya. Bapa yang di surga tahu, Bapa kita tahu semuanya itu ya. Kebutuhan kita ya. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nih, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ya. Nah, karenanya kalau kita ya mempunyai keyakinan, bisa pepegang keyakinan ini, bisa percaya pada keyakinan bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apakah itu dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, dalam hal hubungan, dalam hal lain-lainnya. Untuk setiap keperluan kebutuhan. Ingat, keperluan dan kebutuhan ya, bukan keinginan daripada kita dalam kehidupan kita. Bapa tahu dan Dia akan memenuhinya ya. Dia akan menjaganya ya. Dia akan mencukupkannya. Nah, saya tidak tahu apa yang jemaat, yang saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian perlukan, butuhkan hari ini, dalam sepanjang minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tapi Bapa di surga tahu ya. Dan kita boleh percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang memelihara kita, Dia yang menjaga kita, Dia melindungi kita, dan Dia memperhatikan kita. Karenanya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menjadi gelisah. Kekhawatiran, ketakutan itu sesuatu yang negatif dari kita. Sesuatu yang membuat tidak ada untungnya, tidak ada gunanya, tidak ada baiknya bagi kita. Bukan berarti kita perlu memikirkan ya, bagaimana mengenai kebutuhan ini, keperluan ini dan sebagainya. Bukan berarti kita melupakan hidup kita menjadi berantakan tanpa perencanaan. Bukan demikian. Tapi intinya, pokoknya adalah kita ya percaya bahwa semua kehidupan kita di tangan Bapa. Bahwa kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahwa kita ini lebih berharga ya, daripada burung pipit yang lemah, yang 5 ekor cuma 2 duit itu saja ya. Bahwa kita ini ya, kebutuhan, keperluan kita semuanya Bapa di surga tahu, dan bukan hanya tahu, Dia akan memenuhi, Dia bisa memenuhi, Dia dapat memenuhi semua, Dia mau memenuhi semua itu dalam kehidupan kita. Caranya memang kadang-kadang di luar pikiran kita, di luar imajinasi kita, di luar harapan kita. Tapi Dia sanggup dan Dia bisa. Dan Dia mau untuk semuanya itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan firman singkat, boleh dikatakan masih di awal tahun ini, kiranya boleh menguatkan kita semua. Mari ya, tahun 2021 masih panjang di hadapan kita. Tapi biarlah kita belum mengambil ketetapan mulai hari ini. Yuk, kita nggak mau takut. Yuk, kita nggak mau khawatir. Kenapa? Karena kita tahu, kita ini jauh lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit yang demikian saja diperhatikan, dijaga, tidak pernah dibuang oleh Bapa. Kita tahu bahwa Bapa memperhatikan kita. Kita tahu bahwa Bapa tahu semua kebutuhan dan keperluan kita. Karenanya, kita bisa percaya, kita berserah, dan kita akan melihat bagaimana pertolongannya, penjagaannya, pemeliharaannya, dan pencukupannya terjadi atas kehidupan kita dan orang-orang kita kasih, keluarga kita, gereja kita sepanjang tahun 2021 ini. Di tengah-tengah berbagai masalah, di tengah-tengah berbagai persoalan, di tengah-tengah berbagai keadaan yang tidak menyenangkan, yang membahayakan, yang mengkhawatirkan, kita bisa tetap tenang menjalani karena kita punya Bapa yang menjaga, memelihara, mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita boleh tundukkan kepala kita. Bapa di surga, Engkau sungguh Bapa yang baik. Bapa, Engkau melihat keadaan setiap kami. Engkau menghargai kami, Engkau menjaga kami. Tuhan Yesus mengatakan, 1 burung pipit saja yang demikian lemah, yang diharga 5 ekor 2 duit, diperhatikan oleh Allah, terlebih kami yang jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ampuni kami kalau kami sering menjadi takut, khawatir, gelisah,
kami tidak melihat jalan keluar, kami tidak melihat pertolongan langsung, kami tidak melihat ini atau itu yang kami inginkan, kami harapkan. Tapi biarlah pagi hari ini, di awal tahun ini, kami sekali mau datang. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau tidak menjadi takut lagi. Kami tidak menjadi khawatir lagi. Karena kami tahu, Engkau Bapa yang baik, Engkau menjaga kami, Engkau menghargai kami luar biasa. Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami, dan Engkau akan mencukupkannya. Engkau mau mencukupkannya, dan Engkau bisa mencukupkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman ini. Roh Kudus meteraikan dalam kehidupan kami semua, sehingga biar hidup kami boleh dipimpin oleh firman ini, khususnya menjalani tahun 2021 ini yang masih jauh, masih ada hari-hari banyak di depan kami. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan biarlah pada saat ini berkat daripada Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersatu dalam Roh Kudus, boleh turun atas kita semuanya, boleh memenuhi kita semuanya, dan boleh memimpin kita semua menjalani hari-hari kita di sepanjang tahun yang baru ini, dan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.